Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan bahas soal West Ham. David Moyes yang kini menukangi West Ham jadi pembicaraan hangat karena mampu mengalahkan Liverpool dan tim-tim besar lainnya di musim ini. Manajer yang sudah melampaui 1000 match ini selalu menekankan kebugaran atau kondisi yang fit kepada para pemainnya. Tak ayal daya jelajah pemainnya kerap tinggi. Thomas Soucek adalah pemain paling tinggi daya jelajahnya di IPL saat ini. Jika dilihat secara tim, West Ham berada di peringkat 6 sedikit tinggi dari Liverpool yang dikalahkannya. Memang jarak yang ditempuh ini nggak ada sangkut pautnya dengan peringkat. Namun menunjukkan West Ham punya fisik yang prima, disesuaikan dengan game plan untuk mengalahkan lawan-lawannya. Nah, sebelum kita bahas detail taktiknya, simak ulasan dari channel kolaborasi kita. Dan yang mengejutkan adalah West Ham mampu menghadirkan kekalahan perdana bagi Liverpool. Setelah unggul 3-2, West Ham unggul terlebih dulu lewat Alisson Becker melakukan own goal pada menit 4 lewat situasi sepak pojok. Namun Trent Alexander-Arnold sempat menyamakan kedudukan di menit 41 lewat tendangan bebasnya. The Hammers akhirnya unggul lewat skema serangan balik lewat gol Pablo Fornals di menit 67 dan sundulan Kurt Zouma di menit 74. Juga dari situasi sepak pojok sebelum akhirnya diperkecil gol di Divock Origi di menit 83. West Ham musim ini lebih pakem dengan formasinya dibanding musim lalu yang sempat juga memakai formasi 3 back. (4-2-3-1) masih jadi andalan musim ini, tentunya dengan mikro taktik yang disesuaikan dengan game plan lawan. Di laga versus Liverpool, game plan-nya adalah mematikan serangan kanan Liverpool. Liverpool memang termasuk balance dalam menyerang, baik sisi kiri maupun kanan. Namun dilihat dari statistik X-Trade, paling tinggi atau pemain dan lokasi paling sering menghasilkan peluang adalah dari Arnold atau sayap kanan. Dari 4-2-3-1 diubah oleh Moyes jadi 4-5-1. Fornals akan menempati sisi kiri pertahanan guna membantu meredam Salah, Arnold, dan Henderson yang bergerak ke kanan. 3 pemain ini akan menciptakan wide overload atau menang jumlah di area sayap. Namun kita lihat jumlah mereka masih bisa diatasi oleh Moyes. Dengan taktik ini Moyes jadi menumpuk 5 pemain di tengah, bukan di belakang seperti kebanyakan tim lainnya. Dengan 5 pemain tengah, press yang dilakukan jadi lebih di depan. Mekanisme taktiknya, pemain terdekat dengan bola akan melakukan press seperti terlihat di sini. Bola di Arnold dan Berahma yang melakukan press. Lalu bola akan diumpan ke Fabinho dan Rice siap melakukan press. Konsep bertahan ini tentunya berbeda dengan menggunakan 5 pemain di belakang dan mengurangi pemain di tengah. Kita lihat Atletico misalnya. Bertahan rapat di belakang, namun Arnold bisa bebas di tengah yang memiliki kemampuan crossing dari area half space. Menumpuk pemain di belakang artinya mengurangi pemain di depan, dan begitu pula sebaiknya. Moyes lebih memilih melakukan press terlebih dahulu di area yang lebih tinggi dengan banyak pemain di tengah. Benar saja, gol open play West Ham didapat dari situasi press di depan. Adalah Dawson yang meninggalkan posnya untuk melakukan press hingga ke lini tengah. Situasi menang bola di depan ini disulap menjadi counter berbahaya karena di belakang pemain Liverpool sudah ambil posisi menyerang, sehingga terekspos.
Sebelum gol ketiga pun, Liverpool juga beberapa kali kecolongan dari situasi ini. Sepak pojok yang berbuah gol pun dari situasi serangan balik ini. Dan West Ham adalah tim yang memanfaatkan sepak pojok dengan baik. Total 6 gol dari set piece dengan 5 gol dari sepak pojok, meski mengklaim nggak memiliki pelatih set piece khusus. Namun dilihat dari 2 gol di match ini, West Ham jelas mempersiapkan situasi ini dengan menyerang area di dekat kiper. Hal ini dikarenakan sistem pertahanan Liverpool yang menerapkan zonal di area dekat kiper ini, sehingga ketika ada pemain di area tersebut nggak dijaga secara man to man dan menyerahkan tugas ke kiper yang memiliki keunggulan udara. Namun di sini kiper diblok sedemikian rupa sehingga nggak mampu memotong crossing dengan baik. West Ham dihuni 2 double pivot yang tangguh dalam bertahan dan memotong serangan balik lawan. Juga punya kemampuan build up di belakang lewat Declan Rice. Sedangkan Soucek bisa naik hingga ke depan membantu penyerangan. Skill set pemain West Ham memang sangat tepat untuk taktik counter attack. Bagaimanapun, serangan balik harus punya pondasi dalam bertahan yang baik pula. Bagaimana bisa menyerang balik jika saat diserang sudah kebobolan duluan? Memang secara jumlah kebobolan West Ham gak fantastis, yaitu sudah kebobolan 13 gol atau peringkat ke-7 paling sedikit jumlah kebobolannya. Moyes memang bukanlah manajer yang top, namun 1000 match yang sudah dijalaninya menunjukkan bahwa ia punya banyak pengalaman. Moyes juga membuat sesi video di hari Senin yang isinya menampilkan kesalahan-kesalahan pemain di match sebelumnya. Bahkan setelah menang 5-0 pun, Moyes masih menampilkan kesalahan pemain yang menunjukkan manajer berusia 58 tahun ini sangat menuntut standar tinggi. Tuntutan manajer terhadap pemain inilah yang nampak bisa dia handle di West Ham, sehingga mampu jadi penjegal tim-tim besar. Mau finish di urutan berapapun, gak menghapus fakta bahwa Moyes mengalahkan tim sekelas City, Spurs, MU, bahkan memutus rekor gak terkalahkannya Liverpool.